Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Pak. Ya. Ya. Ini nisannya taruh di mana? Taruh di sini aja nih, Bang. Asik. Iya. Oke. Udah saya siapin keladai dulu ya, Bang ya. Oke. Umi yang sabar ya. Umi sayang sama Abi, tapi Allah lebih sayang sama Abi. Kita doain aja yang terbaik buat Abi ya. Makasih. Makasih. Arya, kita teh turut berduka cita atunya atas meninggalnya Abi. Abi kamu teh orang baik, bager pisan gitunya, nyaah ka Umi. Kamu teh harus jagain Umi seperti Abi kamu jagain Uminya. Iya. Arya, Tuti nggak kebayang Umi kamu kehilangannya kayak apa. Iya, ibu-ibu. Makasih udah datang ke sini buat ngeliat Abi. Sami-sami, yuk ayo. Woi, Arya! Keluar lo! Mau ngapain? Lu punya utang sama gue. Diam, lu mau ngomong sama gue di luar. Sini. Bro, lu lihat deh. Bokap gue aja belum dimakamin. Gue gak ada urusan sama bokap lu. Gue urusan sama lu. Bayar utang lu. Gue pasti bayar utang gue. Tapi lu lihat nggak? Gue lagi berduka. Bokap gue udah nggak ada, bro. Lu datang ke sini tiba-tiba bikin rusuh lagi utang. Kan udah pergi bokap lu. Bukan lu. Gue masih hidup. Gue butuh duit. Oke, gue janji sama lu gue pasti bayar utang. Tapi gue nggak ada duitnya sekarang. Sabar ya, Bu. Gue lihat yang lain rame. Kayaknya cukup. Duit di baskom itu untuk bayar utang lu sama gue. Bro, lu gila apa? Lu mikir dong. Ya udah, gini deh, lu pokoknya tenang aja, ya. Lu nggak usah mikirin gimana caranya gue buat bayar utang. Gue bakal pikirin sendiri gimana caranya bayar utang sama lu. Tapi please jangan sekarang, lu pergi dulu. Besok gue bayar. Besok? Besok gue bayar. Kalau sampai besok nggak ada, mati. Kak Arya, Ya, ini si Dan. Sekali lagi kami turut berduka cita ya, Kak. Bi, tolong dong, Bi. Jangan nakut-nakutin, Bi. Bi, tenang di surga ya, Bi. Maaf ya, Bi. Kalau ada banyak salah, Bi. Makasih ya. Saya lanjut ke dalam ya. Ya, Mas. Iya. Zidan, tadi aku dapat visionnya tuh jelas banget. Aku ngeliat Kak Arya diteror sama arwah bapaknya. Ya ini, nggak mungkin orang yang sudah meninggal datang kembali. Apalagi meneror mereka yang masih hidup. Udah, untuk sementara kamu nggak usah pikirin hal itu dulu. Ya. Semoga nanti ke depannya akan ada kejelasan. Arya, Hanifah.
Iya Umi. Ya Umi. Ada apa? Ini emang uang takjiah dari warga yang lain cuma segini. Salahnya di mana Umi? Iya Umi, astagfirullahaladzim. Kita harusnya bersyukur aja Umi. Ya berapapun yang kita dapat, kita terima kasih harusnya sama warga. Yang penting kan doa mereka untuk Abi dan perhatian mereka untuk kita. Ya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafin hambamu yang udah seujon sama warga kampung sini. Makasih ya nak, udah ingetin Umi. Enggak. Kalau diambil semuanya ntar orang pada curiga. Gua ambil sebagian aja deh. Ya udah, Umi mau ke kamar dulu ya, mau istirahat. Karena besok masih ada pengajian buat Abi. Ya udah mendingan sekarang Umi istirahat. Nanti semuanya biar Arya sama Hanifah yang beresin. Iya. Sama Dina. Umi masuk dulu ya. Mas, aku tahu Mas. Apa yang kamu lakuin tadi sore? Kamu kan yang ambil uang itu? Tenang aja Mas. Aku bakal tutup mulut kok. Asalkan uang itu kamu bagi 2 sama aku. Jangan pelit-pelit lah Mas sama istri. Kan aku juga butuh buat belanja perhiasan, ya kan? Buat shopping-shopping. Aduh. Sayang, tapi aku butuh banget uangnya. Gimana dong? Butuh buat apa? Berutang maksud kamu? Sama judi online-mu? Hah? Nggak ada? Mana duitnya sini? Cepat Mas. Duitnya Mas. Iya. Kamu cepet banget sih kalau urusan duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kok ibu pucat banget kayak gini? Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ibu cuma masuk angin kok sayang. Ya Allah Bu, beneran cuma masuk angin doang. Ini soalnya ibu pucat banget loh. Kita ke rumah sakit aja ya, kita cek dulu kondisi ibu yuk. Enggak, ibu nggak apa-apa. Ibu ini kan superwoman. Bukan manusia biasa. Udah, sekarang Aini makan ya. Ibu siapin terus kamu mandi nak. Ya. Iya, Manusia biasa. Aku jadi keinget Jidan. Aini mau nanya Mbak, kira-kira Jidan pernah bawa keluarganya ke sini nggak? Atau dikenalin gitu sama orang-orang kantor yang ada di sini? Maaf Mbak, ini kita kurang tahu. Oh, jadi orang tuanya tuh nggak pernah datang ke yayasan ya? Tapi kalau misalkan Mbak pernah nggak ngelihat Jidan sakit atau enggak panggil dokter ke yayasan atau dia datang ke rumah sakit atau dia terluka, kira-kira pernah nggak? Aini, yayasan ini kan aman, sehat dan bersih. Kenapa mesti Mas Jidan sakit atau luka? Oh iya benar juga sih. Ya udah, ini kita lanjut kerja dulu ya. Ya makasih ya Mbak. Yuk, sama-sama. Ini dia yang dicari-cari. Kamu lagi kerja di dalam ya? Ikut aku yuk pagi ini. Mau kemana? Mau kemana kalian? Pokoknya mau kemanapun itu aku ikut, kamu tahu. Ada beberapa dokumen yayasan yang udah aku taruh di meja kamu. Dan kamu harus selesaiin itu semua hari ini, Maya. Tolong ya. Umi kalau masih mau istirahat, Umi mau tenangin pikiran Umi nggak apa-apa kok Umi. Kasihan nanti kalau ada warga yang membutuhkan perlengkapan jenazah, nak. Tapi Umi, kalau Umi belum sehat, Umi istirahat dulu aja. Biar nanti aku dan Mas Arya yang handle toko ini ya. Justru Umi ini harus ada kegiatan lagi. Ya,
Karena Abi sudah nggak ada, jadi kita atur posisi sementara dulu ya. Buat Hanifah mantu Umi yang Umi sayangi, nanti bantu untuk inventaris toko dan kasir. Tenang aja, nanti Umi bantu. Sekalian Umi merangkap sebagai pemandi jenazah perempuan. Dan Arya bagian antar barang, sekalian handle pemesanan nisan ya. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Bu Mira, tokonya udah buka lagi. Saya mau pesen nisan buat makam ibu saya. Oh, sama Arya yang handle ya? Iya, oke Pak. Boleh dilihat. Ini contoh-contoh nisannya Pak. Sebenarnya sih ada yang pengen aku tanyain sama kamu. Ada apa ini? Beberapa hari belakangan ini sikap kamu tuh aneh. Aneh gimana? Iya, aku tahu kamu memang orang baik. Cuman aku ngerasa kadang kamu suka baperin anak orang, kamu berbuat baik ke semua orang. Jadi aku ngerasa sikap kamu tuh belakangan ini berubah. Aku mau kamu selalu ingat satu hal yang pernah aku bilang ke kamu. Kamu adalah perempuan yang istimewa. Nah ini. Bagi aku, kamu perempuan yang kuat. Di mata aku, kamu berhati mulia. Dan buat aku, kamu adalah sosok malaikat tak bersayap yang sesungguhnya. Tuh kan, kamu ngomongnya aneh lagi. Tiba-tiba banget kamu ngomong kayak gitu. Tahan, Aini. Kalau yang tipe terakhir itu harganya bisa kurang lagi nggak? Duh Pak, mohon maaf banget Pak. Tapi kayaknya kalau kurang lagi, biaya modalnya nggak ketutup Pak. Tahun lalu waktu nenek saya meninggal, harganya itu cuma 1,5 juta. Itu pun sudah berikut pasang. Udah Arya, samain aja dengan harga sebelumnya. Udah Pak, nanti data tulisan nisannya sama Hanifah yang ngurus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua urusan Umi dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya, makasih Pak ya. Waalaikumsalam. Umi nggak salah. 1,5 juta itu toko mau untung dari mana Mi kalau kita jual nisan segitu harganya? Kita udah nutup modal kan? Kita tidak boleh ambil untung terlalu besar. Dulu Abi buka toko ini semata-mata sebagai penghormatan terakhir untuk orang yang telah meninggal. Cukuplah pahala dari Allah melimpah, Nak. Mas, kamu ngapain, Mas? Kamu lihat lah aku mau ngapain? Oh, enggak bisa. Kok nggak bisa? Enggak Sayang. bisa. Sayang, aku butuh duit. Buat apa? Buat judi maksud kamu? Aku nggak mau ya Mas ya, kalau Umi tahu perbuatan kita. Nah, terus gimana? Aku butuh banget uang. Kita ambil uang takziahnya warga yang meninggal. Sayang, kamu nggak serius kan? Ya serius lah Mas. Kita ini masuk play barang kan Mas. Umi mandikan mayat dan kita beraksi Mas untuk ngambil uangnya warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih buka kan ya? Kebetulan udah tutup Mas, sorry banget. Besok lagi aja kali ya. Padahal saya lagi mau cari tahu apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi kematian.
Ternyata justru yang paling penting adalah amal dan ibadah selama hidup ya. Sebaiknya kita berhenti melakukan hal buruk yang suatu saat bisa saja mendatangkan kesengsaraan. Kalian tahu, kalian paham apa yang saya maksud. Bu, Ibu minum dulu tehnya. Makasih ya, anak ibu yang paling cantik. Udah buatin ibunya teh hangat. Ibu masih pucet, masih aja bisa bercanda. Kita periksa ke dokter ya. Yuk. Ibu mau nanya nih sama kamu. Ngomong-ngomong, Jidan mana ya? Kan udah lama Jidan gak mampir ke sini. Kenapa sayang? Aku tuh sebenarnya ngerasa aneh sih Bu sama Jidan. Belakangan ini sikap dia tuh bener-bener misterius banget. Aku ngerasa kalau Jidan tuh kayak bukan manusia biasa, Bu. Kok ibu ketawa? Kamu tuh overthinking. Enggak, aku tuh bukan overthinking. Tapi aku ngerasa kayak aku harus tahu kenapa Jidan kayak gitu ya sekarang. Gini ya sayang, kamu sebaiknya gak usah keke mencari sesuatu yang memang seharusnya kamu gak perlu tahu. Saran ibu, sebaiknya kamu serahkan aja sama Allah. Nanti juga jawabannya datang sendiri. Ah, ibu jawabannya sama aja kayak Jidan. Kayaknya lama-lama ibu mirip Jidan deh. Itu karena ibu sama Jidan itu sayang sama kamu. Apaan sih ibu? Namanya Jidan sayang sama aku. Kayaknya sih iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah warga kita yang bernama Ibu Romlah binti Sajudin. Alhamdulillah. Akhirnya Mas ada juga yang mati. Nah, kayak kita bisa ngambil uang takjil. Seneng banget ini. Put, Bu Romlah itu kan sebatang kara, sudah selayaknya kita ngebantu dia dari pemakaman, ngasih makan orang nyelawat, sampai nanti tahlilan. Bener pisan atuh Yen, belum lagi etatanya buat papanisan, yang gali kuburan gitunya. Eta teh butuh duit loba gitu buat konsumsi pokok namanya. Gimana kalau patungan aja? Tapi butuh duit gede atuh Yen, mau cukup seetiknya. Iya pasti. Ya udah, nanti kan ada uang takziah dari warga. Tapi ini harus kita rembukin dulu sama warga. Jangan sampai nanti kita kesalahan. Yaudah, buat kain kafan sama perlengkapan jenazahnya, biar saya omongin sama Bu Mirah ya. Siapa tahu bisa bayar belakangan. Ya udah kalau gitu mah tuh Ibu juga ngomong sama warganya Yennya. Mereka teh setuju atau henteu gitu. Ya udah gue ikut. Ayo tuh ya. Makasih ya. Jadi, saya ke tokonya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, Bu Mira, saya butuh kain kafan sama perlengkapan yang lainnya buat nenek Romlah yang baru meninggal. Tapi bayarnya bisa belakangan nggak ya? Rencananya untuk biaya pemakaman nenek Romlah itu pakai uang takziah. Oh itu, tenang aja, beres kalau sama Umi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Mira. Boleh sekalian minta tolong buat bantuin mandiin jenazahnya nggak Bu? Oh boleh, bisa kok. Terima kasih banyak. Bang Arya, sekalian papan nisannya ya. Tolong ditulisin nama dan yang lain-lainnya buat nenek Romlah. Ini kain kafan, koper barus dan lain-lain perlengkapannya. Tapi batu nisannya nanti Yusuf. Terima kasih banyak ya Bang Arya, Bu Mirah. Kalau nggak ada Bu Mirah sama Bang Arya, pasti saya bakal kerepotan banget. Ya udah saya langsung pamit ya. Masih banyak yang diurus lagi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah kalau gitu Umi mau beres-beres ya. Mau mandiin jenazahnya Nenek Romlah. Iya, Umi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Pak. Ya. Ya. Ini nisannya taruh di mana? Taruh di sini aja nih, Bang. Pas itu. Iya. Udah saya siapin keladainya dulu ya, Bang ya. Oke. Udah selesai. Ya Allah, kok dikit banget duitnya? Ya ampun. Hen. Kunaon maneh teh ulang-ulang gitu aya naon? Tuh, lihat. Duitnya dikit banget. Mana cukup buat beli bunga sama buat tahlilan ntar malam. Piraku deui atuh Yen cuma dapat segini. Pan yang datang teh banyak gitu. Meni tega pisan enggak ngasih uang tajia buat Nerom lah. Ieu mah menang naon atuh Yen? Menang air sakardus ge moal cukup. Bu, ada apa? Tah, ai, tinggal di. Tuh, ini loh. Perasaan yang datang nyelawat tuh banyak banget. Masa pas dibuka duitnya sedikit banget? Oh, ai. Gimana kalau kita patungan aja ibu-ibu? Masa ada tuyul toh yang nyolong duit takjiah toh, Yen? Tak mungkin atuh tuh tuyul. Lu habis belanja banyak banget, gaya bener lo. Loh, emang jualan peralatan orang meninggal itu banyak ya untungnya. Kok bisa toh belanja kayak mana toh, Pot? Gawat kalau mereka curiga. Bisa si kampung tahu kalau ada info masuk ke kuping mereka. Oh, ibu-ibu, maaf nih ya sebelumnya ya. Memang sih untungnya di toko tuh nggak seberapa. Tapi saya belanja ini semua hasil tabungan saya dari 1 tahun yang lalu. Oh, masa? Tetep aja kagak pantes ya. Kan mertua lu baru aja meninggal. Emang lu tuh kagak punya hati nurani, Begono? Hah? Tahan dikit nafsunya, belanjanya ntar. Kalau udah 100 harian gitu. Nah. Ya udah, saya pamit dulu ya. Banyak tau Put belanjaannya. Duitnya Yennya. Paling nyopet kali. Ih, nyegik merenan. Mai, lu punya ide nggak, Mai? Gimana caranya gue bisa dapetin hatinya Aini? Kamu kasih di surprise aja. Kasih surprise? Iya, surprise. Surprise apaan? Kamu mau kasih surprise buat siapa, Mai? Aini? Ketahuan lo berdua lagi PDKT sumringah bener. Olo, kalian teh meni cocok pisan gitunya. Klop gitu. Enggak. Eta meni kompak gitu. Sehati. Udah kapal topot. Sayang. Gimana? Masih belum ada yang beli juga? Tahu udah seminggu ini Mas, nggak ada juga meninggal. Kan aku udah kincarin tas lagi Mas, dan aku udah bilang sama cicinya, jangan dijual tuh tas, karena aku mau beli. Sampai sekarang juga belum ada duitnya. Aduh, kesel deh aku. Kalau nggak ada yang meninggal, kita nggak bisa ngambil duit takziah lagi kan? Mana duit aku juga udah habis-habisan banget lagi.
habisnya buat modal judi nggak ada lagi. Kamu ya pikirnya judi aja, judi lagi. Apa sih kamu dari judi? Kamu tas sudah banyak, tapi kamu beli tas lagi buat apa coba? Ya buat ganti-ganti lah mas, biar matching sama bajuku, biar tambah cantik akunya. Lah daripada kamu punya duit buat judi. Untung kagak, buntung iya. Udah ya, dengerin kamu ngomong, aku bukannya tenang malah makin pusing pala aku, tau gak? Kamu ngomong kayak gitu, lihat aja ya. Kalau sampai aku menang nanti main judi, aku gak akan kasih kamu sepeser pun. Lihat aja nanti. Mas, sampai kapanpun kamu tuh gak akan pernah menang. Kamu cuma dibodohin doang mas. Alah, udahlah, kamu gak usah so nasihatin aku, ya. Kasih tahu. Mas, mau kemana? Mas, tunggu mas. Mas, tunggu dulu mas. Sih? Kamu nih ya mas ya, kebiasaan banget ya. Kalau aku belum selesai ngomong tuh kamu pergi aja. Ya lagian kamu mau ngapain sih? Udah kamu balik aja ke toko, jaga toko sana. Enggak, males. Kamu lihat deh. Itu orang kayak dibegal. Kenapa Nata lo? Enggak ada, Bang. Hanifah. Udah mas, diam. Kita harus ke sana deh. Udah kamu gak usah ambil risiko, kita liatin aja. Bohong lu, cepat! Nggak ada, sumpah nggak ada apa-apa. Sudah, Tolong! Itu bocah kenapa, Bang? Ayo, coba samperin. Ya Allah. Coba periksa. Udah meninggal, Jas. Innalillahi. Alhamdulillah. Akhirnya teh anak bocah itu meninggal juga. Oh, aku ngerti maksud kamu. Jadi, kalau dia mati, itu keuntungan buat kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Mbak, waalaikumsalam. Alhamdulillah, kafan sama perlengkapannya udah datang. Iya. Kasihan nih anak, udah yatim, terus ibunya juga kerja serabutan di kampung sebelah. Sekarang malah meninggal muda. Kasihan ya. Iya. Semua udah lengkap. Oh, iya, lengkap dong. Ini semuanya pelengkapnya sudah ada di sini. Oh ya, dan nanti kata Umi dia nyusul ya. Ya alhamdulillah, yaudah nggak apa-apa Mbak. Dan kalau mau taruh uang duka di mana ya? Oh, di dalam aja Mbak, ada. Kalau gitu, Papa Nisan sama perlengkapannya sekalian di dalam aja kali ya, biar rapi. Ya juga Bang ya, biar gampang nyarinya nanti. Iya. Ya udah, taruh di dalam aja. Saya bantu di luar dulu ya. Oke. Udah, duluan ya Dan. Iya, makasih Bang ya, Mbak. Iya, sama-sama. Saya ngeliat ya, ini yang datang mayat banyak banget. Iya ya Mas. Kayaknya warga itu pada kasihan deh Mas sama anak itu. Ya udah, buruan kita ambil uangnya. Ya udah, kamu pegang. Sini. Buru di sekolah. Ambil yang banyak sayang uangnya. Jangan lama-lama mumpung orang pada sibuk. Udah, oke. Datang udah ke kantong dulu. Jalan. Mam. Ayo kita keluar. Bu Nina, sama siapa? Sendiri. Mari masuk. Dani, bagaimana? Udah beres semua? Alhamdulillah, udah beres semuanya, udah rapi. Nah, ini ya, emaknya si bocah itu kayaknya masih depresi dia.
kaget kehilangan anaknya. Jadi dia minta tolong sama gue buat ngitungin nih duit takjiah. Lu pada bantuin ya buat saksi. Tenang wae tuh Yen, apalagi soal ngitung mah Iput ya udah bisa. Iya tak bantuin toh Yen. Iya. Sok. Loh, kok duitnya tinggal segitu? Aku lihat yang nyumbang banyak toh. Oleh Yen, Ibu teh ente salah lihat. Tadi teh kan banyak atuh yang ngasih uang tajia. Gue kan kagak tahu, gue sibuk bantuin di dapur. Kemana perginya nih duit deh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mira, ini uang takziahnya cuman ada segini. Kalau pemikiran Yeyen mah ini pasti ada yang nyolong dah. Nyuri gimana? Siapa sih yang tega nyuri uang takziah? Nggak ngertiin juga, bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang takziah hilang. Iya. Kok bisa? Kita nggak tahu. Ibu-ibu, kayaknya uangnya tuh nggak hilang deh. Sepertinya memang keuangan warga kita tuh lagi sulit. Makanya mereka nggak bisa mampu untuk ngasih. Kamu teh atuh, ente mungkin soalnya teh Iput juga ngelihat pada naruh. Masa mereka teh cuma naruh tangan, naruh duit atuh udah ningali Iput ge. Tapi bener, tega banget. Tapi siapa tau yang nyolong duitnya? Pasti iya mah dicolongin. Ini? Kok kamu udah pulang duluan aja sih? Kan tadinya aku udah bilang kita pulang bareng. Enggak ah. Ntar yang ada, Maya jadi marah sama aku. Apaan sih kamu, Kamu kayak Trio Juliet deh. Orang aku gak ada apa-apaan sama Maya. Kalau ada apa-apa pun juga nggak apa-apa kok. Oh iya, tadi aku lihat uang takjiah cuma dapat dikit doang ya. Ya itu mungkin aja warga di sini lagi nggak ada uang kali Dan. Mungkin ya. Iya, yaudah deh, kita pulang yuk. Hai, kenapa kamu sakit? Kena senggol tadi? Umi langsung istirahat aja ya, capek banget. Iya Umi, apa perlu aku bikinin teh hangat dulu Umi buat Umi? Gak usah, makasih. Masuk dulu Umi ya. Wow, gila Mas, duitnya banyak banget Mas. Iya Pak. Tuh. Kalau kayak gini terus nih Mas, kita bakalan cepet kaya ini Mas. Nih duit nih, bisa buat nambahin modal aku judi. Jujur lagi mau kamu pikirin Mas. Ya kamu emang gak mau cepet kaya Pak? Mas, tunggu. Tapi kalau kita cuma nungguin kematian aja Mas, kita bakal lama kayaknya Mas. Gimana kalau kita bikin improvisasi? Improvisasi maksud kamu apa? Gimana kalau kita bikin seolah-olah banyak orang yang kecelakaan dan meninggal di kampung kita? Makasih ya Aini. Kamu mau mengisi kegiatan bakti sosial di sini. Anak-anak pasti seneng kalau bisa belajar bahasa Inggris dari kamu. Iya, sama-sama. Aku pengen ngajarin anak-anak karena memang aku suka banget ngajarin anak kecil. Ya pastinya sekalian biar aku bisa ngamatin kamu lebih dekat, Jidan. Sekali lagi makasih ya. Ya. Hah? Oh, kamu suka anak kecil sejak kapan? Baru tahu aku. Atau emang ini alasan kamu aja supaya kamu bisa cari perhatian sama Zidan? Kamu tuh ngomong apa sih? Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang adik-adik. Wah, di sini rame banget. Siapa yang suka baca? Coba lihat tangannya. Kamu suka baca? Nih, kakak punya buku bacaan banyak banget. Terus juga ada pelajaran bahasa Inggris. Siapa yang suka belajar bahasa Inggris? Nanti kita belajar ya.
Nih, bukunya buat kamu dan kamu. Dan adik kecil, nih ada gambar hewan. Kalau gitu kalian bacanya di ruang belajar di sana ya, nanti kakak ke sana nyusul, oke? Ya. Oke. Cari perhatian. Bisa banget ya. Maya, nggak akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Udah, mendingan sekarang kamu handle pekerjaan yang lain ya. Apaan sih Zidan, kamu belain Aini terus? Iya, ya udah. Ya udah ini, biar kamu bisa segera ngajar, aku juga urusin kerjaan yang lain dulu. Oh ya, kayaknya udah saatnya untuk kamu ngebantu ngurusin yayasan ini. Aku rasa kamu adalah orang yang paling tepat untuk membantu aku ngurus yayasan ini. Nggak bisa dibiarin nih. Lama-lama posisi aku bisa terancam dengan keberadaan Aini kalau gini caranya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Bu Guru, gimana ngajarnya? Seru nggak? Alhamdulillah tadi ngajarnya lancar dan seru banget. Anak-anak di yayasan happy semua, Bu. Iya, walaupun tadi tuh sempet mereka agak kesulitan ngeja bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, kamu harus maklum, namanya juga anak kecil-kecil. Proses belajar, dan kamunya harus sabar ya sayang. Yes, Mom. Insya Allah. Aku duluan ya. Ini? Hah? Kenapa, Bu? Ibu tuh sebenarnya seneng banget kamu mengajar. Tapi Ibu perhatikan, kamu kan udah harus kerja. Terus mesti ngajar di yayasan, jadi waktu istirahat kamu jadi berkurang kan sayang. Ini baik-baik aja, ini kan juga ngajar di yayasan tuh gak setiap hari, Bu. Syukurlah kalau begitu. Terus gimana tanggapan Zidan kamu ngajarin anak-anak yayasan? Dia sih seneng, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Cuman tadi tuh dia sempat ngomong hal aneh gitu. Aneh gimana maksudnya sayang? Tadi tuh Zidan sempat ngomong sama aku kalau aku harus fokus untuk bantu ngurusin yayasan. Ya ini juga sebenarnya nggak ngerti maksudnya apa, Bu. Sayang, aku udah pasang lupanya. Udah kemenyangan di situ. Kalau gitu Mas, kita jalankan rencana kita sekarang. Kamu udah bawa pakunya? Ada. Ayo, kita ngumpet. Kok bau menyan ya? Wah. Jatuh. Ayo Mas. Enggak ada. Ayo kita cek. Gimana Mas? Udah mati. Mas, sekarang kamu kumpulin paku-pakunya ya, biar dupanya aku yang ngurus, ya? Oke. Besok gue dapet duit gara-gara lu mati. Ayo. Ya elah, kita kagak tahu umur ya. Padahal kemarin gue masih lihat nih bocah loh. Sekarang udah almarhum aja. Yang namanya umur manusia kita nggak pernah tahu. Yang penting sekarang kita doakan ya, semoga almarhum
bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih? Dengar-dengar kata orang yang nemuin almarhum, di TKP-nya itu kecium bau kemenyan, medupa. Maksud lu diganggu dedemit begono? Jadi, Bu. Astagfirullahaladzim Yeyen, udah jangan ngomong sembarangan. Sebaiknya kita berdoa aja agar dijauhkan dari segala mara bahaya, iya kan? Lagian bener juga ibu-ibu, zaman sekarang mana ada sih setan bisa nyelakain manusia. Terlepas dari itu semua, jalanan di situ kan memang curam dan menurun. Sepertinya itu murni kecelakaan. Nah, saya lebih setuju omongannya Jidan tuh, lebih masuk akal ketimbang sama hal-hal mistis. Ya habis bagaimana orang pakai bau kemenyan ah. Nah ini, kamu mau ke kantor sekarang? Kalau gitu gimana sekalian aja aku anterin? Kayaknya aku berangkat sendiri aja sih Dan. Nggak apa-apa kok, soalnya juga ada beberapa urusan kantor yang harus aku lakuin. Kalau gitu kamu hati-hati. Aku pamit. Aku harus balik ke yayasan sekarang. Ya. Ya. Maaf nih, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mungkin alangkah baiknya kita bisa berdoa untuk almarhum. Ya elah, kan kita masing-masing udah pada bacain Yasin. Ntar aja lah di makam berdoa mulu. Iya sih benar Bu, tapi ya alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa lagi semakin banyak untuk almarhum kan kita bisa bantu beliau juga. Ya kan? Saya setuju Yen, ayo. Nggak boleh Iput gitu ya. Iput mah atuh da resepnya ngupingkeun eta teh si Arya teh nya bikin adem kitunya kana hatenya. Begono. Hatuh ari. Gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya kita semua lebih khusyuk lagi, gimana kalau kita berdoa tutup mata? Khusyuk cenah Yen, biar doa kita teh nyampe nya gitu. Kita mau berdoa apa mau apaan sih? Ayo, Bapak biar lebih khusyuk. Ya udah, kita mulai ya. Yuk. Berdoa mulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Bu, iya sayang. Kenapa? Aduh, Ibu pusing? Iya, ibu duduk dulu ya sayang. Kok kepala ibu tiba-tiba pusing? Padahal tadi ibu pengen bantu-bantu di sana. Bentar ya, ini ambilin air minum dulu. Ibu minum dulu. Kasih ya nak. Ya. Bismillah. Makasih ya sayang. Ibu jadi ngerepotin kamu. Kamu kenapa bolos? Tadi kan ibu lihat kamu udah berangkat kerja. Tapi sekarang kamu malah udah pulang. Iya, tadi sebenarnya sih Aini mau masuk kerja. Cuman Aini jadi kepikiran sesuatu aja, Bu.
Mikirin sesuatu apa sayang? Kalau Aini ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal, cerita sama ibu nak. Aini belum bisa cerita banyak Bu karena Aini belum dapat bukti. Cuman yang jelas keanehan yang Aini rasain tuh ini ada kaitannya sama kecelakaan dan uang takziah Bu. Aneh gimana maksud kamu sayang? Bukannya kata Nak Jidan tadi memang tempat itu rawan sayang? Iya sih Bu. Tapi tuh tadi ya Bu, Aini sempat ngecek lagi uang takziah. Pas Aini lihat, itu uangnya udah berkurang lagi. Ini mungkin kecelakaan dan uang takziah ada hubungannya. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya kejadian seperti ini berulang lagi? Ya Allah. Dan kecelakaan ini kayaknya ada unsur kesengajaan Bu. Tolong! Jangan! Bang Arya, kenapa Bang Arya? Dikejar begal. Hah? Itu tadi saya ngeliat Abi saya di situ. Bang, masa orang meninggal bisa gentayangan, Bang? Di mana ngeliatnya? Di situ tuh. Tuh, itu Abi tuh. Bi, tenang di surga ya, Bi. Maaf ya, Bi, kalau Arya banyak salah, Bi. Nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apaan, Bang. Orang jelas banget itu Abi. Saya nggak lihat, Bang. Itu tuh. Hah? Jangan-jangan arwahnya Pak Santoso hanya ngewujudin ke Mas Arya aja. Wah, bisa jadi tuh, Bang. Tuh, di kampung angker banget ya. Abi kok makin serem. Bi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang Arya. Apes banget, Bang Arya. Darahnya banyak banget, Gung. Iya, Bang. Udah digentayangin tuh sekarang tangannya kena paku. Banyak banget lagi tuh paku. Tolongin dong. Iya deh. Kita antarin pulang aja ya. Iya, Pak. Tolongin, Pak. Aduh. Pak. Serem banget di kampung nih. Ayo anterin saya. Ayo, Bang. Umi. Ya Allah. Mas, kamu kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Tangan kamu luka, ya. Ini kenapa, Mas Dani? Iya, jadi tadi tuh kita tuh lagi ngeronda, Bu. Terus Bang Arya tiba-tiba lari, ketakutan gitu. Sampai jatuh kena paku tangannya. Katanya sih dikejar arwah gentayangannya Pak Santoso. Gak mungkin arwah Abi gentayangan. Iya, Bu, kita juga bingung. Soalnya kita nggak lihat yang Bang Arya lihat. Umi, ini tuh benar Umi. Tadi Nifa juga digangguin sama arwahnya Abi, Umi. Fik, berarti cerita warga yang diganggu makhluk halus kemarin itu benar adanya. Buktinya si Arya sampai celaka. Bang, jangan dibahas di sini, nggak enak. Yaudah kalau begitu kita pamit ya, Bu, Mbak, Bang. Iya. Langsung diobatin tuh takut infeksi. Iya, makasih. Makasih ya, Mas Dani. Makasih ya Makasih semuanya. ya. Permisi, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya, apa benar kamu lihat arwah Abi? Sumpah demi Allah, Umi. Masa Arya mau dengan sengaja nyelakain tangan Arya sendiri kan nggak mungkin, Mi. Astagfirullahaladzim, Abi. Astagfirullahaladzim. Kok berhenti sih? Ya Allah. Ya Allah, gak cuma bau kemenyan, tapi juga ada ranjau paku di jalan.
Aku yakin banget pasti ada orang yang sengaja pasang jebakan dan mau nyelakain pengendara yang lewat sini. Siapapun kalian yang ada di sini, tolong keluar. Nyerah aja. Jangan sampai ketahuan. Aku bisa laporin kalian ke polisi. Tunggu! Bukan. Ini benar-benar perbuatan manusia. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Arya? Dari mana malam-malam bikin baru pulang? Itu kenapa kening kamu memar? Udahlah, Umi gak usah kepo. Aku capek tau gak? Astagfirullahaladzim. Umi kan hanya baik-baik. Kenapa dia malah bentak Umi? Iya Umi, maafin Hanifah ya. Dia tuh lagi haid hari pertama Umi. Terus udah gitu tadi kepalanya kejedot sama lemari. Jadi ya sensitif, jadi emosian. Maaf ya. Musim hujan tuh. kia mangeunahnya, musim Ih. kangkung bikin kurap Beh, aja. cakep itu mah, enak banget semuanya juga. Jadi pengen makan mulu toh, Dan. Iya, yang penting diborong aja deh tuh Dan? sayur. Ibu. Ini? Ini tumben lo berangkat kerjanya pagi banget. Iya, mau berangkat kerja Bu Yayan. Kalian ada yang pengen dibicarain sama Denny? Ada apa, Aku minta tolong sama kamu. Bisa nggak ya kamu memperketat keamanan nanti malam? Kalau bisa, tolong dijaga jalan-jalan yang sepinya juga. Bisa, kalau itu mah gampang. Cuman emangnya ada apa ya, Semalam aku hampir aja dicelakain sama orang. Astagfirullahaladzim. Terus, ada yang luka nggak, kamu kenapa, Bilang siapa orangnya, Kalau ada tuh orang yang berani ngelakin kamu, bilang sama aku, siapa orangnya? Aku ngajar sekarang. Pegang-pegang juga tuh. Kamu banyak langsung panik gitu kalau kekasih kesayangan yang dipingin-pingin teh kecelakaan gitu, kunanaon gitunya. Gercep langsung, ulah dipegang-pegang. Udah nggak apa-apa kok. Aku kan sekarang nggak apa-apa. Cuman aku minta sama kamu supaya kejadian nanti malam nggak pulang lagi. Iya, aku bakal ajak keluarga semuanya buat jaga nih kampung biar lebih aman lagi. Alhamdulillah ya Aini, kamu masih selamat. Lain kali kamu pulangnya hati-hati, jangan kemalaman. Iya, alhamdulillah. Tapi itu keningnya kenapa? Oh ini tuh kepentok lemari. Pas ngambil sesuatu di lemari atas. Bagus kagak rengat ya. Heeh. Manis. Ya udah, ngumpet. Sayang, kamu seriusan nih? Ngajak kerjain beginian siang-siang? Iyalah, ini tuh semua karena Aini, tahu gak sih? Sekarang udah diperketat, jadi kita nggak bisa ngelakuin aksi kita malam hari lagi. Iya, aku tahu, tapi Udah, kamu tenang aja. Lagi kalau siang-siang ini orang banyak kerja, gak ada juga yang tahu kok. Udah, kamu diam aja, ikutin aja aku. ya udah deh. Iya. Nanti malam kamu harus ikut ronda ya, biar warga itu nggak curiga sama kita. Ya. Gimana nih? Sayang,
Kayaknya nabrak orang deh. Lebih baik gua kabur aja. Pada masuk penjara gua. Tapi kayak Umi. Tolong. Iya Umi Mas. Umi. 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 Aku bantu Umi. Umi, gak apa-apa Umi. Umi bertahan ya Umi. Bentar ya Umi. Mas kamu mau ngapain? Aku mau nelfon ambulans lah. Kamu apaan sih? Aku mau nelfon ambulans. Kan kamu juga yang mau kan Mas kalau Umi nggak ada. Jadi nggak nyusahin kita lagi. Kamu mau Mas nggak judi lagi? Kamu mau kita hidup susah terus, hah? Ini Umi aku. Umi. Umi. Yang ini mah sedep, Bu. Bener bisa. Demen banget pokoknya. Alhamdulillah kalau suka. Astagfirullahaladzim. Tolongin saya. Astagfirullahaladzim, kamu ada apa? Kok kamu sampai nangis gitu? Tenang, tenang, sabar. Ya, Bismillah, kamu kenapa? Sabar pelan-pelan, tarik napas. Ya, Ini lu kenapa sih sampai nangis-nangis gitu? Ah, Bu Mira kenapa? Iya, Bu Mira kenapa? Umi meninggal. Ini Rojiun. Umi ada di seberang sana. Ya Allah, Bu Mira tabrak. Ayo kita lihat sana ya. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Kayaknya Zidan lagi sibuk banget deh. Apa aku bakal ganggu dia ya? Tapi kalau nggak sekarang ngomong, pasti bakal tertunda terus. Aku harus pastiin kecurigaan aku soal Zidan selama ini. Zidan, Bu Mira meninggal karena tabrak lari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, aku ke rumah duka sekarang. Kebetulan aku sempat kenal dekat dengan almarhum Pak Satnos, suami Bu Mira. Kalau gitu aku bareng kalian ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Mas, sekarang kamu bakar dupa atau kumayan biar suasana di sini menjadi semakin horor. Cepetan Mas. Iya sekarang. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Wa syawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tanzilu man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib. Aduh, ya Allah. Kevin, jangan jauh-jauh. Dani. Apa, Bu? Ini gelap banget toh. Oh, ya naon itu ya natu ikut masih yuk. Apa pencuri uang Taziah yang bikin ulah? Kenapa orang ngaji ada jurik sih? Nggak mungkin toh, Pun. Ini dayanya kali. Jadi gitu mati. Coba lihat Dan. Kan bau kemenyangan tuh Yen. Iya tahu, ini gelap banget ya. Kalau bau kemenyan teh bahaya. Lah, alhamdulillah. Nyala sendiri toh, Put. Astagfirullahaladzim. Uang Taziahnya hilang Bu Yayan. Astagfirullahaladzim. Uangnya hilang toh. Nggak ada. Kok bisa hilang duitnya toh?
hilang kemana? Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih? Ini pasti ada yang nggak beres nih. Ya Allah. Ada-ada aja ya ujiannya. Selama ini aku pikir Kak Hanifah pencuri uang Tajiah. Tapi kenapa sekarang dia juga malah jadi korban? Sudah. Aku kayak dapet vision deh. Aku kayaknya tahu siapa yang ngambil uang Tajiah. Ikut aku. Mas Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Aku mau nanya, apa kalian ada kaitannya dengan uang Tajiah yang hilang? Apa maksud kamu Aini? Menuduh kita? Enggak, bukan menuduh tapi hanya nanya. Ini minta tolong untuk jujur aja Mbak, Mas. Karena apa yang kalian lakuin itu dosa besar. Selain mencuri, kalian juga ngebuat keluarga yang ditinggalkan jadi kesusahan. Kami itu lagi berduka tahu nggak? Dan kami ini juga korban dari kehilangan uang itu. Gak mungkin kan Umi itu aku jadikan korban? Jahat kamu ini, jahat kamu. Hanifah. Ini aku kecewa banget ya sama kamu ini. Kenapa sih kamu bisa nuduh kita kayak gitu? Hentikan setiap perbuatan jahat kalian yang merugikan banyak orang. Sebelum Allah dengan kuasanya yang menghentikan kalian dan membuat kalian menyesal. Bangun, mereka udah pergi. Dasar manusia suci. Ikut campur aja urusan orang terus. Kayaknya kita harus benar-benar udahin ya semua ini. Enggak, aku nggak mau. Memangnya kamu bisa memenuhi kebutuhan aku? Hah? Buat aku bahagia bisa kamu? Sayang, dengerin aku ya. Aku emang bukan orang yang bisa menuhin segala kebutuhan kamu, segala keinginan kamu. Tapi please, kasih aku kesempatan supaya aku bisa kasih kamu nafkah dengan uang yang tidak berdarah. Ngerti gak maksudnya? Sekali tidak yang enggak, koi titik, aku nggak mau. Bu Yayen, Bu Iput, Bu Tuti, Dani, dan ibu-ibu yang lain, Aini minta tolong banget ya untuk sampein ke warga terkait uang Tajiah yang hilang. Ya, sebagai ganti uang buka di hari ketiga dan hari ketujuh. Dan Aini minta tolong semoga mereka berkenan mau memberikan uang buka lagi. Kan kasihan almarhumah Bu Mirah. Mohon bantuannya ya, terima kasih Bu Ibu. Ay, kita paham. Nah ya, ntar lu sampein juga ke tetangga kita yang lain ya. Iya Yan, iya kan? Sok baik banget itu orang. Pokoknya aku harus bikin rencana supaya Aini tertuduh jadi pencuri uang takziah itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun Laqad haqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi anakihim aklaran fayyadil asqani fahum muqmamun Suara apa toh, Pun? Itu suara kuntilanak.
Topun. Ih, serius ini. Ya Allah. Waduh lampunya tuh. Sabar ya Mayan, pasti ayah eta arwah gentayangan ya mah. Lampunya orang lagi ngaji ada demit kan aneh. Semoga Hanifah berhasil ngambil teh. Tolong semuanya yang ada di sini tenang, jangan panik. Semuanya jangan ada yang keluar dulu. Karena kejadian barusan itu rekayasa dari orang yang mau mencuri uang takziah. Berani banget ya orang kayak gini. Pintar banget, ini kita bisa cari nih. Siapa pelakunya nih? Pasti ada yang ngambil ini mah, nggak mungkin tuh duit hilang sendiri ya kan? Ah bener. Sepertinya ada pencuri di antara kita. Nah lu. Siapa ya? Siapa yang tadi bergerak? Ayo, aku. Tuh, Iput mah tadi dia terus sama Tuti sama Yayan kan pegangan kita bertiga. Dani, bergerak nggak? Apa mungkin kamu pencurinya Aini? Karena selama ini kamu selalu jadi pahlawan dan mencurigai orang lain. Nggak mungkin, Mbak. Saya yakin bukan Aini pencurinya. Saya udah punya cara buat ngebuktiin siapa yang ngambil uang takziah itu. Saya udah ngerekam. Kita lihat ya bareng-bareng siapa yang udah ngambil. Waduh. Wah. Ternyata. Astagfirullahaladzim. Hanifah. Sekarang udah kebukti. Kalau kamu kan pelakunya, kamu udah nggak bisa menghindar lagi. Anehnya pencuri mana? Ini udah ada buktinya. Ayo, bukan. Bukan aku nggak penjelasan. Bukan. Dia lari. Kejar. Hanifah. Kamu kenapa? Kok lari? Mas, kita harus lari dari sini, Mas. Kita udah ketahuan. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Cepetan, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Cek itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gong, cepet panggil ambulan, Gong. Orangnya meninggal. Ayo bang, panggil ambulan bang. Ayo. Mas, Mbak, saya benar-benar meminta maaf sama kalian. Saya banyak lakuin kesalahan sama orang-orang warga di sini semuanya. Saya banyak bikin dosa. Saya banyak lakuin hal-hal yang nggak benar sampai akhirnya saya kehilangan istri dan Umi saya. Sudah seharusnya kita sebagai sesama saling memaafkan. Kami berharap kamu bisa bersabar. Ini adalah ujian dari Allah. Agar supaya kamu sadar. Dan ujian untuk kamu sebagai hambanya yang dikasihinya. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu bertobat. Dan kamu
bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan setiap kejahatan yang sudah kamu lakukan selama hidup kamu. Hamba mohon ampun ya Allah. Hamba tahu hamba banyak salah. Hamba tahu hamba banyak dosa ya Allah. Maafkan segala kesalahan hamba ya Allah. Seakan-akan aku ngeliat sosok malaikat di dalam dirinya Zidan. Kalau begitu Mas, aku permisi dulu ya. Terima kasih ini. Maafin saya. Maya, Zidan, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Aku juga pamit ya. Aini. Kenapa, Mai? Aku mau nanya sama kamu. Dan aku mau kamu jawab jujur. Sebenarnya gimana perasaan kamu ke Zidan? Karena kan dulu kamu ngebolehin aku kok untuk aku deket-deket sama Zidan. Tapi kenapa ya? Kamu selalu aja ngeganggu aku tiap kali aku mau deketin Zidan. Kenapa? Mai, aku sama sekali gak ada niat buat ganggu kamu yang mau deketin Zidan. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Sorry banget ya, aku buru-buru, aku harus pulang. Ya, Aini tunggu Aini. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Mai, kamu tuh kenapa sih? Kenapa sih harus terus-menerus dibahas? Urusan ini tuh gak penting. Aku duluan ya. Menurut kamu perasaan aku sama Zidan itu gak penting? Terus apa yang penting menurut kamu? Urusan kamu yang gak penting dan gak tahu apa itu. Yang bikin kamu tahu cari Zidan itu yang menurut kamu penting. Munafik! Kamu dari dulu tuh emang gak pernah berubah ya, Maya? Kamu selalu aja childish. Kamu gak tahu apa-apa urusan aku sama Zidan. Dan kamu gak berhak untuk ngata-ngatain aku. Aku sama sekali gak pernah ganggu kamu kalau kamu mau deketin Zidan. Dan jangan pernah kamu ngelarang aku untuk berhenti nyari Zidan. Ya, tapi dengan cara sikap kamu kayak gini, itu secara gak langsung kamu udah ngelarang aku, tau gak ini? Mana ada coba cewek di luar sana yang suka kalau misalnya cowoknya yang disukain itu dideketin sama cewek lain? Mana ada? Maya, ini kalian kenapa? Hah? Aku capek ya Zidan. Aku bener-bener capek banget. Aku selalu ngerasa kalau misalnya aku yang sendiri menunggu, aku yang sendiri berharap. Aku capek Zidan, aku capek gak pernah ngerasa cukup di saat kamu selalu ngistimewain Aini. Dan aku capek Zidan untuk cari alasan untuk aku bisa bertahan di saat kamu gak pernah anggap aku ada. Aku ada di sini untuk kamu, Zidan.
Gak apa-apa, kamu kejar aja Maya. Maya, maafin aku. Kalau ternyata satu-satunya kesalahan aku adalah aku nggak peka dan aku nyakitin hati kamu. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku nggak pernah membandingin kamu dan Aini. Buat aku, kalian sama. Kamu dan Aini sama-sama istimewa di mata aku. Enggak. Tapi di hati kamu, itu aku sama Aini beda kan? Kamu beneran cinta kan sama Aini? Mungkin makna cinta buat aku dan kamu itu berbeda. Aku menyayangi kamu dan Aini sama seperti aku sayang kepada semua yang ada di dunia ini. Dan aku hanya mau melindungi kalian. Enggak sih, bukan itu jawaban yang aku butuh. Bohong kalau bisa kamu nggak tahu apa itu cinta. Atau mungkin kamu ngomong kayak gini emang karena kamu nggak mau nyakitin perasaan aku aja kan? Hah? Tapi setiap tindakan kamu bikin aku semakin sadar sih, Dan. Kalau kamu mencintai Aini. Zidan, apa benar kamu nggak ngerti apa itu cinta? Tapi apa mungkin ada manusia yang nggak merasakan cinta? Siapa kamu sebenarnya?